Shalom Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan usia indah online hari ini. Dalam situasi dan kondisi apapun kita saat ini, mari kita bersyukur dan tetap semangat melayani Tuhan dengan berbagai aktivitas yang bisa kita lakukan melalui media yang tersedia. Oma Opa, Bapak Ibu, persekutuan kita hari ini dilayani oleh Pendeta Yael Lamorahan dengan tema Usia Indah Tetap Melayani. Kita awali persekutuan ini dengan menyanyikan satu pujian, Setia Sampai Akhir. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Yang menerima mahkota adalah mereka yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Mahkota itu dari pihak Tuhan, sementara bagian kita adalah bersyukur, berserah, dan bertahan untuk tetap setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai
Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini untuk tetap setia dan bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Bapak, Ibu, Om, Opa, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat dan kasih setia-Mu di sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan, jika saat ini kami diberi kesempatan untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati pendeta Yael yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Dan siapkanlah juga hati dan pikiran kami, agar firman yang disampaikan menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan persekutuan ini dari awal sampai akhir hanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, kita menyanyikan satu pujian lagi. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kapanpun Oma Opa dan dimanapun Oma Opa mengakses YouTube ini, kiranya damai sejahtera dan sukacita terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus punya kemampuan untuk mengaryakan cinta kasih Tuhan dan mewujudkannya setiap hari. Hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang bagaimana di usia lanjut atau usia indah kita tetap bisa dapat melayani. Bacaan kita hari ini dari Yohanes 12 ayat 26. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam keterbatasan kami, dalam kekurangan kami, dalam setiap kondisi kami yang berbeda satu sama lain, di tengah pergumulan kami sebagai manusia, Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bersama belajar, untuk bersama bersekutu, walau terbatas dalam tempat dan waktu. Kiranya Tuhan yang terus menopang kami, sehingga kami tetap merasa ikatan damai sejahtera Tuhan itu hadir dalam kehidupan kami. Ketika kami tahu bahwa kami tidak sendirian, kami bersama dengan sahabat-sahabat kami yang walaupun terpisah,
kami tetap bersatu hati. Karenanya kami memohon terus tuntunan Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan yang tidak putus-putusnya. Tuhan, kami naikkan doa ini dan harapan ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah yang memampukan kami untuk mengerti dan mengenal isi hati-Mu lebih dalam lagi, dan biarlah Roh Kudus-Mu itu yang terus menopang kami, Roh Kudus-Mu itu yang terus meneguhkan kami, dan menuntun kami dalam terang-Mu yang ajaib. Berikanlah kepada kami, Tuhan, hikmat untuk mengerti, kekuatan untuk melakukan firman-Mu, dan sukacita untuk terus benderang. Demi Kristus, kami memohon terang-Mu. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 26. Saya akan membacakannya buat kita semua. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Om Opa, hari ini kita mau coba dalami bersama bagaimana kita bisa melayani. Namun sebelumnya, ada sebuah pertanyaan nih. Saya pengen tahu, walaupun saya nggak bisa dengar suara Om Opa ya ketika menjawab, tapi Om Opa bisa menjawab dan bisa merefleksikan di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Pertanyaannya begini, sudah tua, bagaimana mau melayani? Harusnya kan saya yang dilayani. Menurut Om Opa, pernyataan ini benar atau enggak ya? Atau setuju enggak Om Opa dengan pernyataan ini? Bahwa ketika kita sudah tua, maka sudah sepatutnya kita dilayani dan tidak lagi melayani. Apakah panggilan pelayanan berhenti seiring dengan bertambahnya usia kita sebagai manusia? Rasanya enggak ya. Panggilan pelayanan diberikan kepada kita dan patut disambut sampai kita habis hidup. Sampai Tuhan memanggil pulang. Baru deh selesai tugas dan tanggung jawab panggilan pelayanan kita kalau kita sudah kembali ke rumah Bapak. Karena memang kita ini sudah usia lanjut, kita memang tidak bisa melakukan pelayanan seperti kita masih muda. Ini sih benar. Karena saya pun yang usianya bertambah, merasakan bagaimana terbatasnya tubuh, terbatasnya waktu. Yang kalau misalnya anak muda rata-rata masalahnya banyaknya kendalanya adalah waktu. Kalau ditanya, yuk kita melayani, yuk mau nggak teman-teman ikut ini ya, ikut itu dalam pelayanan. Aduh Kak, saya belum ada waktu. Nanti ya kalau saya udah ada waktu gitu ya. Kendalanya adalah membagi waktu dengan berbagai macam kesibukan, tugas, tanggung jawab yang ada. Harus membagi waktu dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga yang lain, keluarga besar terutama ya. Ketika usia bertambah, betul kita diperhadapkan dengan kendala yang berbeda. Tubuh kita juga tidak sekuat dulu. Kreativitas kita mungkin mengalami penurunan. Daya ingat kita juga semakin melemah. Bahkan turunnya kondisi tubuh menyebabkan kita tidak lagi dapat melayani dengan fisik kita. Di sisi lain, kita makin membutuhkan orang lain untuk melayani kita. Namun, kembali yang perlu kita sadari adalah bukan berarti ketika kita fisiknya menurun, kita tidak bisa atau bahkan berhenti sama sekali untuk melayani. Pelayanan tetap dapat kita lakukan. Ingat kata Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Yuk kita buka dulu. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Paulus mengatakan demikian. Mati adalah keuntungan, sedangkan hidup adalah Kristus. Tapi andai kata saya harus hidup, artinya bekerja memberi buah. Jadi selama jantung ini masih berdetak, paru-paru masih mengembang,
selama masih hidup, kita terus dipanggil untuk memberi buah melalui pelayanan kita. Dan Tuhan mau kita terus melayani bukan karena kita muda, tapi karena Dialah Allah kita sampai kita mati. Nah, jadi ada beberapa hal yang mau kita pertajam melalui perenungan pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa pelayanan bukan sekedar pekerjaan atau tanggung jawab harian. Tapi pelayanan adalah anugerah Allah buat setiap kita. Pelayanan itu adalah anugerah karena apa? Karena kita melayani dalam keadaan terbatas. Pelayanan itu diberikan, dipercayakan ketika kita dalam kondisi lemah. Dalam kelemahan kita dipanggil, dalam keterbatasan kita dipercaya, dalam kekurangan dan dalam ketidaksempurnaan kita diberi kuasa. Dalam kelemahan anggota tubuh, kerapuhan jiwa, termasuk pikiran kita yang mulai tumpul, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berkarya. Bukankah itu sebuah anugerah? Tentu anugerah itu tidak melulu juga sebagai sesuatu yang menyenangkan saja. Anugerah bukan melulu hal yang membuat kita bahagia saja. Di dalamnya ada tugas dan tanggung jawab yang mungkin terasa berat pada awalnya. Namun, disitulah ketika Tuhan memberikan kepada kita, pasti Tuhan juga mempercayakan juga kuasa dan kekuatannya untuk kita gunakan sehingga pelayanan kita menjadi optimal. Yang kedua adalah pelayanan bukan dilakukan ketika kita punya banyak waktu. Tapi panggilan pelayanan diberikan kepada kita untuk kita memberikan yang terbaik di setiap waktu. Jadi kalau tadi anak-anak muda bilang, aduh kakak belum ada waktu. Nanti ya ketika saya sudah punya waktu. Persoalannya orang tidak pernah tahu kapan waktunya pulang tiba. Kalau kita dipanggil Tuhan ketika badan masih sehat, kita dipanggil Tuhan ketika karir masih menanjak, kita dipanggil Tuhan ketika anak-anak masih kecil, kita nggak pernah tahu. Karena bagaimanapun kembali pulang hanya Tuhan yang tahu. Jadi bukan karena kita banyak waktu kita melayani, tapi karena kita mau terus memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan buat orang-orang di sekeliling kita ketika waktu masih Tuhan karuniakan kepada kita. Ini yang penting sekali untuk kita pahami. Dan tentu waktu di sini bukan hanya ketika dalam keadaan sehat, tapi juga dalam keadaan sakit. Bukan hanya ketika dalam suka, tapi juga di tengah duka. Bukan hanya ketika kita masih muda, tapi ketika kita juga sudah tua. Walaupun tentu bentuknya juga beda, bobotnya beda, tapi kualitasnya itu yang Tuhan inginkan tetap baik. Sesungguhnya pelayanan itu kan bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas pertama-tama. Karena emas 1 gram tetaplah emas. Tentu beda beratnya dengan emas 30 gram. Tapi tetaplah emas walaupun 1 gram. Setiap kita memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi kita tetap bisa memberikan yang terbaik menurut versi kita masing-masing, kondisi kita masing-masing, usia kita masing-masing untuk kemuliaan Tuhan. Karena yang memampukan kita untuk melayani itu sesungguhnya Tuhan. Kualitas dalam pelayanan itu sendiri asalnya juga dari Tuhan. Selama kita mau melibatkan Tuhan secara aktif dalam kehidupan pelayanan kita, pasti kita tetap dapat dimampukan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang ketiga, pelayanan bukan beban, tapi wadah atau cara atau proses, termasuk panggilan Allah untuk mengembalikan kita kepada citranya. Nah, maksudnya gimana nih?
Bahwa pelayanan adalah wadah yang diberikan Tuhan kepada kita agar melalui pelayanan itu kita makin diasah, makin dibentuk, makin disempurnakan, dikembalikan pada citra awal saat kita diciptakan. Tuhan mau kita melayani karena Tuhan menciptakan pelayanan menjadi sekolah buat kita. Sekolah agar kita makin cakap dalam menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi garam. Karenanya memang pelayanan tuh nggak mudah untuk dilakukan. Kalau tadi kita mengingat pelayanan adalah anugerah. Anugerah kan harusnya enak, tapi pelayanan kok saya lebih banyak berkorbannya daripada rasa enaknya. Kok di pelayanan saya lebih banyak nangisnya daripada tersenyumnya. Kok di pelayanan saya lebih banyak makan hatinya gitu ya daripada makan enaknya dan lain sebagainya. Memang pelayanan tidak mudah untuk dilakukan. Karena memang pelayanan dipakai Tuhan untuk mengasah kita, menggesek kita makin indah seperti berlian, seperti emas dibentuk, ditempa, dipukul, dipanasin. Sehingga jadilah perhiasan-perhiasan yang begitu indah. Terutama ketika Tuhan meminta kita untuk melayani mereka yang menyakiti kita. Memberi asam bukan manis, memberi kecut bukan nikmat. Dalam perjalanan pelayanan, Tuhan menyertai kita. Karena Dia mau kita mampu melihat setiap pengorbanan, setiap asahan, setiap tempaan, setiap rasa sakit, rasa perih yang mungkin kita hadapi sebagai orang-orang yang melayani, termasuk pengorbanannya, gitu ya. Tuhan mau kita melihat itu semua menjadi berkat, bukan berat dan juga bukan beban. Kuncinya adalah dari berat jadi berkat harus nambah kak di tengah, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi tanpa Kristus, yang beban yang tadinya berat akan jadi tambah berat, bukan tambah ringan. Tapi bersama dengan Kristus, yang tadinya berat bisa jadi berkat. Ini adalah 3 persepsi yang harus kita miliki sebagai pelayan Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya? Pertama, Tuhan mau kita mengikut Dia. Apa yang Tuhan mau untuk kita ikuti? Pertama, ikuti alasannya. Kenapa kita melayani? Untuk menyenangkan hati orang atau menyenangkan hati Bapa. Ketika kita melayani, kita menyenangkan hati sesama kita, hati suami, istri, orang tua, anak, sahabat, termasuk teman-teman di tengah pelayanan, atau pertama-tama justru untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita dipanggil Tuhan. Jadi Tuhanlah tuannya kita. Dan pertama-tama kita dipanggil justru untuk menyenangkan Dia, untuk bikin Dia bangga, untuk bikin Dia tersenyum melihat segala sesuatu yang kita upayakan. Kita pelayan Tuhan, bukan pelayan manusia. Jadi menyenangkan hati Tuhan adalah yang pertama dan utama, nggak bisa dibalik, nggak bisa ditawar. Perhatikan hati dan pikiran kita. Apakah kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan sesama termasuk diri kita sendiri? Karena pelayanan tidak pernah ditunjukkan untuk diri sendiri, apalagi untuk mengambil keuntungan. Yang kedua adalah ikuti caranya. Tadi ikuti hati dan pikirannya. Yang kedua adalah ikuti caranya. Apakah kita melakukannya dengan sukacita? Apakah kita melakukannya dengan lemah lembut? Apakah kita melakukannya dengan penuh kerendahan hati? Apakah kita melakukannya dengan sabar? Apakah kita melakukannya kembali dengan rendah hati? Apakah kita melakukannya dengan kasih? Hal-hal ini, nilai-nilai ini patut sekali untuk kita refleksikan setiap hari ketika kita melayani orang-orang di sekeliling kita.
Apakah sukacita, lemah lembut, kerendahan hati, sabar, tidak sombong, kasih, itu betul-betul melekat di dalam pelayanan kita? Inilah cara Kristus. Kristus tidak pernah melakukan pelayanannya dengan terpaksa. Kristus tidak pernah melakukan pelayanan dengan tidak rela, tidak dengan gerutu, tidak sambil misuh-misuh, sambil ngomel-ngomel, sambil ngagerutu. Enggak, Yesus melakukannya dengan hati yang gembira. Mari juga kita melakukannya seperti Dia melakukannya sampai akhir hidupnya. Dan bagaimana caranya lagi? Yang ketiga, mari kita lihat apa yang Tuhan karuniakan dan percayakan dalam setiap kita. Tuhan memberikan kepada kita baik talenta maupun kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain, termasuk kemampuan beradaptasi dengan pertambahan usia, perbedaan kondisi fisik, kondisi pikiran, kondisi mental. Tapi Tuhan selalu memberikan kepada kita kemampuan yang kita butuhkan untuk jadi berkat. Saya ulangi ya, Tuhan selalu memberikan kepada kita kemampuan yang kita butuhkan untuk tetap menjadi berkat. Karena Tuhan pun tidak pernah memutus berkatnya kepada kita. Setiap hari Dia limpahkan berkatnya yang baru, kasihnya yang baru, bahkan mengalir seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Begitu juga dengan berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Dia memberikan berkatnya, Dia memberikan kasihnya yang seperti sungai setiap hari kepada kita. Karenanya pasti tiap hari pun ada orang yang bisa kita berikan berkat Tuhan melalui kita. Kita bisa jadi berkat tiap hari buat orang-orang di sekeliling kita. Mungkin bukan kepada semua orang di dunia, tapi kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita setiap hari. Pasangan, anak, mantu, cucu, cicit, suster, asisten rumah tangga, teman, sahabat, saudara, orang yang kita temui di pasar, di supermarket, bahkan di kamar kita ketika kita tidak bisa melakukan apapun selain berbaring. Bukan berarti kita berhenti jadi berkat. Saya punya kesaksian yang luar biasa dari seorang anggota jemaat yang pernah dulu saya layani, seorang oma. Susternya bilang, ini oma nih pasti kesakitan. Karena dia lama sekali berbaring, di belakangnya ada luka. Ditambah beliau itu diabetes. Jadi lukanya semakin lama semakin besar. Dan tidak mudah untuk menangani luka seperti itu. Karena itu kayak diabetes basah. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah ketika susternya ini bilang, oma itu luar biasa, nggak pernah ngeluh, dan selalu penuh syukur. Kalau ditanya, oma sakit? Enggak kok, enggak apa-apa, lanjutin aja suster, gitu ya. Ketika suster ngebersihin lukanya, dan luka besar begitu kan tentu tidak mungkin tidak sakit. Pasti sakit. Dan dari wajah oma pun kelihatan sedikit menahan sakit. Namun tidak pernah dia mengeluh. Dan itu menjadi kesaksian luar biasa sampai akhir hidupnya. Susternya yang paling kehilangan si oma. Kenapa? Karena mendapatkan berkat bagaimana bertahan hidup di dalam pengharapan yang sesungguhnya melalui kehidupan oma. Yakin, Tuhan itu nggak pernah memberi sesuatu kalau kita nggak bisa menanganinya. Yakinlah bahwa Tuhan tuh tidak akan mengizinkan segala sesuatu kalau kita tidak bisa menghandle-nya. Yakinlah kalau Tuhan memberi sesuatu, pasti ada maksud baik di baliknya. Nggak mungkin dia memberi tanpa maksud, terutama tanpa nilai yang bisa kita bagikan kepada orang lain yang hidup bersama dengan kita. Karena Tuhan ingin kita jadi kesaksian.
Jadi kalau kita masih bisa sabar, bersabarlah dengan sepenuh hati. Bila kita masih diberikan kekuatan untuk mengendalikan kata-kata kita kepada orang lain dan menyampaikan ucapan-ucapan yang positif kepada orang lain, lakukanlah dengan sepenuh hati. Bila kita masih bisa memasak, berdoa, mengurus rumah tangga dengan baik, lakukanlah sepenuh hati. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi pendengar yang baik, dengarkanlah setiap kisah dengan sepenuh hati. Bila kita masih mampu mengajar, membimbing anak cucu, didiklah mereka dengan sepenuh hati untuk takut akan Tuhan. Apapun talenta, kemampuan yang masih Tuhan berikan, pergunakanlah. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan begitu, kita akan berada dimanapun dia berada. Karena isi pikirannya, isi hatinya menjadi isi pikiran dan hati kita. Caranya dia melayani menjadi cara kita melayani. Dan kita memulai segala sesuatu dari berkatnya yang dia berikan kepada kita. Pasti Tuhan ada di mana kita berada. Dan disitulah kita jadi pelayan-pelayan Tuhan. Sampai kita dipanggil pulang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani di usia yang indah. Amin. Mari Oma Opa kita berdoa sama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan, juga dilayani di dalam persekutuan ini. Dan kami hari ini mau melayani bersama-sama saudara-saudara kami lewat doa. Kiranya Tuhan, Kau mendengar setiap doa kami. Pertama-tama kami mau menaikkan doa kami untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan, dalam sakit dan pemulihan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Bapak Marpaung, untuk Oma Ida Susanti, untuk Oma Lili Murni, untuk Ibu Linda Sumantri, untuk Ibu Evi Wahyudi, untuk Ibu Dindiana, untuk Oma Johani Hendro, untuk Ibu Aisani Parman, untuk Oma Susi Wong, untuk Bapak Budi Kosasih, untuk Ibu Yuni Setiawati, untuk Bapak Umartono, untuk Ibu Retno, Ika, dan Ibu Wulan. Tuhan berkati, kuatkan, berikan pemulihan, semangat, sukacita kepada setiap saudara-saudara kami ini. Sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka bisa berjumpa terus-menerus dengan Tuhan yang baik, bahkan di tengah rasa sakit dan derita sekalipun. Kiranya Tuhan, Engkau juga terus memampukan mereka untuk bisa melayani, bahkan di tengah kondisi-kondisi yang tidak ideal tersebut. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan, dan Tuhanlah yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Hari ini kami juga berdoa untuk yang terkasih saudara kami, Ibu Joyce yang berulang tahun pada tanggal 5 Mei. Tuhan, Engkau kiranya yang memberikan kepada Bu Joyce hati yang baru, bukan sekedar usia yang baru untuk dinikmati, namun juga sukacita, namun juga kekuatan dan penghiburan, juga damai yang dibutuhkan untuk menjalani hidup ke depan yang masih Tuhan percayakan dalam rupa-rupa kehidupan dan pelayanan. Kiranya Ibu Joyce terus juga menjadi berkat di tengah keluarga bersama dengan suami terkasih, bersama dengan anak-anak mantu dan cucu-cucu yang walau terpisah jarak, tapi tetap diikatkan dalam cinta kasih Tuhan yang murni, sehingga pelayanan Bu Joyce di tengah keluarga juga tetap dapat dirasakan
oleh setiap anggota keluarga yang lain. Kiranya Tuhan juga memberikan kepada Bu Joyce kekuatan sehingga setiap pergumulan hidup yang harus dihadapi dapat dihadapi bersama dengan Tuhan, bahkan mendatangkan kebaikan demi kebaikan, mukjizat demi mukjizat, berkat demi berkat. Pulihkan juga terus-menerus Tuhan mata dari Bu Joyce sehingga beliau dapat menikmati pandangan yang lebih baik dari waktu ke waktu dan akhirnya dapat berkarya dengan lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan setiap doa, harapan, terutama juga bagi pemerintah kami yang terus mengupayakan pemulihan, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik, keamanan, terutama juga kesehatan masyarakat di tengah pandemi. Tuhan berikan terus hikmat kepada pemimpin kami, bagi gereja kami juga berdoa untuk pembangunan gedung gereja, sehingga pembangunan gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik seperti yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu, kami berserah. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Amin.